Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada babut takhfifi fil wudu. Bab meringankan wudu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam nama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidur hatta nafakha, sampai mendengkur. Tsumma shalla wa lam yatawadda, kemudian Nabi bangun terus sholat dan tidak berwudu lagi. Wa rubbama qala, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Abbas menyatakan ittaja'a hatta nafakha, bahwa Nabi duduk dengan bertekan pada meletakkan pipinya pada tangannya, terus tertidur dalam keadaan demikian, meletakkan pipinya di telapak tangannya, tertidur kemudian sampai mendengkur, terdengar suara dengkuran beliau, suara ngoroknya beliau. Terus beliau bangun, kemudian langsung sholat dan tidak berwudu. Ini menunjukkan bahwa tidur tidaklah membatalkan wudu apabila tidurnya itu dalam keadaan ittaja'a, apakah itu bersandar ataukah ini tidak serius tidurnya, apakah dalam keadaan duduk bersandar atau meletakkan kepalanya di tangan yang didirikan. Kalau tidurnya demikian, maka tidur itu tidaklah membatalkan wudu. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, dari Usamah bin Zaid yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, beliau menyatakan, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Arafah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam turun dari Arafah
dalam pelaksanaan manasik haji. Turunnya dari Arafah yaitu ketika tenggelam matahari. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ketika tenggelam matahari di waktu maghrib, beliau turun dari Arafah. Hatta idza kana bisyaibi, sampai ketika beliau berada di lembah di antara dua bukit jalan menuju Muzdalifah. Nazala, beliau turun dari kendaraannya bisyaibi, di lembah itu. Fabala, kemudian beliau buang air kecil. Tawadda'a, kemudian beliau berwudu. Walam yusbighil wudu'a, beliau tidak menyempurnakan wudunya. Maksudnya sekedar menunaikan bagian-bagian yang wajib. Kalau menyempurnakan wudu itu membasuh bagian-bagian wudu itu 3 kali, ya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau ini tidak menyempurnakan wudu, beliau wudu sekedarnya, sekedar wajibnya saja. Faqultu as-salata ya Rasulullah, maka aku katakan, wahai Rasulullah, apakah mau melaksanakan salat? Faqala as-salatu amamaka, nanti salat. Salat di depanmu nanti, yakni kita berjalan dulu ke depan sampai ke Muzdalifah. Sebab tidak ada salat maghrib di Arafah. Walaupun turun di Arafah pada waktu maghrib, tapi dijamak maghribnya di Muzdalifah. Tidak boleh sholat maghrib di Arafah. Sholat nanti di depan. Faraqibah, setelah berwudu Rasulullah naik lagi ke ontanya. Falamma ja'al Muzdalifata, maka ketika Rasulullah sampai di Muzdalifah, nazala, Rasulullah turun lagi. Fatawadda'a fa'asbaghal wudu'a. Nah, di Muzdalifah beliau berwudu lagi dan kali ini menyempurnakan wudunya. Tsumma uqimatis sholatu, kemudian qomat muadzinnya, shallal maghribah, kemudian Rasulullah sholat maghrib bersama jamaah. Tsumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih, kemudian setiap orang menambatkan ontanya masing-masing di tempat pemberhentian mereka masing-masing di wilayah Muzdalifah. Tsumma uqimatil isya'u, kemudian qomat lagi muadzin untuk sholat isya. Fasalla, kemudian Rasulullah sholat isya. Walam yusalli bainahuma, dan Rasulullah tidak sholat apapun, tidak sholat sunnah apapun di antara sholat maghrib dan sholat isya. Tidak dipisahkan antara maghrib dan isya itu dengan sholat apapun. Jamak takhir itu tidaklah dipisahkan antara satu sholat dengan sholat yang sesudahnya. Ya.
Dari riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberi contoh bahwa beliau memelihara wudhu walaupun tidak untuk sholat. Ketika turun dari Arafah masih punya wudhu, sampai di Syaib, di lembah di antara dua bukit, Rasulullah berhenti ngambil air wudhu. Nah, tapi bukan untuk sholat. Untuk apa? Untuk menjaga kondisi dalam keadaan berwudhu. Sampai di Muzdalifah wudhu lagi. Karena apa? Batal wudhu beliau. Kalau jalan kaki dari Arafah pas tenggelam matahari, jalan sampai Muzdalifah itu jam 8:30 malam. Berarti kurang lebih ya 2,5 jam ya. Kalau tenggelam matahari jam 6, maka 8:30 sampai di Muzdalifah jalan kaki itu 2,5 jam. Ya. Kalau naik kendaraan ya, kalau sekarang bus kurang lebih ya dengan pengaturan sekarang 1/2 jam mungkin. Karena padatnya lalu lintas di musim haji. Nah, itu jarak antara Arafah dengan Muzdalifah. Nah, ini memungkinkan untuk batalnya wudhu karena dalam perjalanan. Ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga wudhu khususnya ketika dalam kondisi apa? Menunaikan manasik haji. Tapi ini bukan wajib, ini adalah sunnah saja. Dan juga adalah sunnah menjaga wudhu dalam segala kondisi. Ya. Babu ghuslil wajhi bil yadaini min ghurfatin wahidatan. Bab keterangan membasuh muka dengan kedua tangan dalam wudu. Membasuh muka dengan kedua tangan dengan ghurfah wahidah, dengan satu cidukan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, annahu tawadda'a, bahwa Ibnu Abbas itu berwudu. Faghasala wajhahu, kemudian beliau membasuh wajahnya. Akhadha gharfatan min ma'in, beliau mengambil hanya satu cidukan dari air. Fatamabmada biha wastansyaqa, maka beliau berkumur dengannya dan sekaligus memasukkan air ke lubang hidung, istansyak, kemudian mengeluarkannya, istanfar. Tsumma akhadha gharfatan min ma'in, kemudian mengambil lagi satu cidukan dari air. Faja'ala biha hakadha,
maka beliau menjadikan seperti ini, yaitu adhafaha ila yadil ukhra, menggabungkannya, menempelkannya pada tangan yang lainnya, satu dengan yang lainnya, kedua telapak tangan didempetkan. Faghasala biha wajhahu, kemudian beliau mencuci dengan satu cidukan dalam bentuk dua telapak tangan yang digabungkan itu, mencuci wajahnya. Summa akhadha ghurfatan min ma'in, kemudian beliau mengambil satu ciduk dari air. Faghasala biha yadahul yumna, kemudian beliau membasuh dengannya tangan sebelah kanan. Summa akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahul yusra, kemudian beliau mengambil satu cidukan untuk membasuh dengannya tangannya yang sebelah kiri. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa akhadha ghurfatan min ma'in, kemudian beliau mengambil lagi satu ciduk air. Farasha ala rijlihil yumna hatta ghasalaha, kemudian dituangkan ke kakinya sebelah kanan sehingga mencuci kakinya. Tsumma akhadha ghurfatan ukhra faghasala biha yani rijlahul yusra, kemudian Ibnu Abbas mengambil lagi satu ciduk air untuk mencuci dengannya kakinya yang sebelah kiri. Tsumma qala, kemudian Ibnu Abbas menyatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti yang aku lakukan ini. Ibnu Abbas di sini tidak menunjukkan bilangan masing-masing bagian yang dicuci itu, tetapi dengan kata-kata ghasala, mencuci, dan masaha, mengusap. Jadi pada dasarnya takhfif, pada dasarnya mencuci bagian anggota tubuh itu sekali-sekali, satu kali ambil air. Kemudian babu ma yaqulu indal khala'i, bab keterangan apa yang diucapkan ketika mau masuk ke kamar kecil, WC, atau kamar mandi yang ada WC-nya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala'a, kalau memasuki kamar kecil yaitu WC, qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala yang jelek, dari kejelekan dan segala yang jelek.
Ada pula riwayat menyatakan khubuti. Al-khubut jamak dari khabith. Khaba'ith jamak dari khabithah. Al-khabith nama bagi syaitan lelaki. Al-khabithah nama bagi syaitan perempuan. Jadi menyatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuti setan-setan lelaki, wal khaba'ith dan setan-setan perempuan. Setan yang dimaksud ya setan dari kalangan jin, yang sebagian mereka itu menempati WC-WC atau tempat kotor, tempat najis. Ya. Nah, berlindung kepada Allah ketika masuk ke WC. Ya. Di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah saja. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Bismillahnya ialah untuk menutupi aurat kita dari matanya para jin-jin jahat yang akan melihat aurat kita kalau kita tidak mengucapkan bismillah ketika masuk WC itu. Karena kita di sana membuka aurat. Nah, syaitan melihatnya. Maka dengan bismillah, kata Nabi, menutup mata syaitan sehingga tidak bisa melihat aurat kita. Ya. Babu wad'il ma'i 'indal khala'i. Bab keterangan diletakkannya air ketika disiapkannya air untuk bersuci ketika buang hajat. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar kecil WC. Qala fa wada'tu lahu wudu'an, maka katanya Ibnu Abbas, aku pun meletakkan untuknya wudu'an, air untuk wudu. Disediakan di satu ember. Faqala man wada'a hadha, maka Nabi tanya, siapa yang menyediakan air wudhu ini untuk aku? Fa ukhbira, maka Nabi diberitahu yang menyediakannya ialah Ibnu Abbas. Faqala Allahumma faqihhu fid din, maka Rasulullah menyatakan doa untuk Ibnu Abbas, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas itu faqih dalam agama, sehingga jadilah Ibnu Abbas seorang yang faqih.
Dari riwayat ini menunjukkan bahwa memang disunnahkan untuk menyediakan air yang khusus untuk berwudu di samping air yang untuk cebok ketika ke WC. Jadi yang ditunjukkan di sini dalam riwayat ini, setelah Rasulullah masuk WC dengan air untuk cebok, keluar dari WC mendapati air yang disediakan oleh Ibnu Abbas untuk khusus berwudu. Nah, jadi air untuk urusan WC dibedakan sunnahnya dengan air yang urusan untuk berwudu. Ya. Babu la tastaqbilul qiblata bi baulin wala ghaitin. Bab keterangan tidak boleh menghadap kiblat, ke arah kiblat ketika kencing ataupun ketika buang air besar. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qal, dari Abi Ayyub Al-Ansari yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumul ghaita, apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang air, fala yastaqbilil qiblata, janganlah menghadap kiblat ketika buang air itu, wala yuwalliha dhahrahu, dan jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap. Kalau kita kiblatnya di arah barat ya, jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur. Syarriqu au gharribu. Hendaknya, kata Nabi, menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Itu kalau di Madinah. Karena di Madinah ke barat menghadap Syam, ke timur menghadap kiblat. Ya. Jadi dituntunkan arahnya itu ke utara menghadap Syam, ke selatan menghadap Ka'bah, sehingga dituntunkan arahnya itu ke timur atau ke barat. Nah, itu Madinah. Iya. Sedangkan kita di sini arahnya itu ialah ke barat menghadap kiblat, ke timur membelakangi kiblat. Maka carilah arah utara atau selatan. Begitu. Ya. Memang ada riwayat Ibnu Umar di sini, kita lihat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan cara menghadapnya ketika buang hajat. Babu man tabarraza ala labinatain.
Bab keterangan adanya orang yang tabarraza, buang hajat dengan menaiki dua batu untuk kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Labinah itu batu bata. Kita lihat an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau. Qala, Ibnu Umar menyatakan, inna nasan, bahwasanya orang-orang yaqulun mengatakan, idza qa'adta ala hajatika, apabila engkau duduk buang hajat, fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdisi, maka janganlah menghadap ke kiblat dan jangan pula menghadap ke Baitul Maqdis. Jangan menghadap ke Mekah kalau dari Madinah. Sebab menghadap ke Mekah berarti menghadap ke kiblat, dan jangan menghadap ke Syam. Sebab menghadap ke Syam berarti menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kata Ibnu Umar untuk membantah pernyataan ini, laqad irtaqaitu yauman ala dhahri baitin lana. Aku pernah naik di belakang rumah kami di suatu hari. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat ala labinatain, duduk dengan meletakkan telapak kaki dan telapak kaki kanan dan kirinya itu di atas dua batu, mustaqbilan Baitul Maqdisi, menghadap ke arah Baitul Maqdis, berarti membelakangi Ka'bah, lihajati, untuk keperluannya. Nah, ini riwayat Ibnu Umar ini kalau digabungkan dengan riwayat Abu Ayyub Al-Ansari tadi, maka maknanya ialah dilarang buang air dengan menghadap ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah bila di lapangan lepas, tidak ada pendindingnya. Adapun riwayat Ibnu Umar tadi menunjukkan bahwa Rasulullah buang air itu di kamar khusus, yaitu kamar kecil. Sekarang namanya kamar kecil. Dulu di awal-awal beliau hijrah dari Mekah ke Madinah masih belum ada kamar mandi. Ya. Jadi kalau mau buang hajat ya pergi ke padang pasir gitu, menjauh dari pandangan orang, terus buang hajat situ. Ya. Tidak ada WC. Nah, belakangan ya, setelah berapa tahun beliau tinggal di Madinah, muncul ide dari para sahabat Nabi untuk membuat WC dan kamar mandi di rumah beliau. Nah, kalau di lapangan lepas dilarang menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Tapi kalau di dalam ruangan khusus, di situ dibatasi oleh tembok-tembok, ya, maka di sini Rasulullah diberitakan oleh Ibnu Umar posisinya membelakangi Ka'bah, menghadap ke Baitul Maqdis. Ya.
Nah, jadi kalau dibatasi oleh tembok atau oleh batu antara dia dengan arah kiblat, nah itu dibolehkan. Kemudian babu khurujin nisa'i ilal barazi, bab keterangan keluarnya perempuan ke padang lepas untuk buang hajat. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa istri-istri Nabi kunna yakhrujna bil laili, kami keluar, mereka para istri-istri Nabi itu keluar di malam hari. Idza tabarrazna ilal manasi'i, apabila tabarrazna, apabila buang hajat, itu mereka ke tempat yang namanya al-manasi', lapangan lepas, di balik kuburan Baqi. Nah, kalau sekarang ya sudah jadi perhotelan al-manasi', dan jadi pasar untuk buang hajat. Terus dikatakan wa huwa fa'idun afyah, dan al-manasi' itu adalah lapangan yang luas, sehingga kalau ada orang buang hajat tidak terlihat. Fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar menyatakan kepada Nabi, uhjub nisa'aka, hendaknya istri-istrimu itu pakai hijab ya Rasulullah kalau keluar malam mau buang hajat. Itu para munafikin mengganggu istri-istri Nabi. Ketika ditegur mereka, orang-orang munafik bilang, "Loh, saya pikir budak." Sebab budak-budak perempuan itu tidak pakai hijab. Umar cemburu melihat istri-istri Nabi diganggu oleh orang-orang munafik, jengkel. Ya Rasulullah, kasih hijab istri-istrimu. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, Nabi tidak melakukan itu. Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah, maka keluarlah Saudah bintu Zam'ah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri, salah seorang istri Nabi, lailatan minal layali isya'an, di suatu malam dari malam-malam yang ada di waktu isya. Wa kanat imra'atan tawilatan, Saudah bintu Zam'ah ini adalah seorang wanita yang tinggi. Fanadaha Umaru, maka Umar memanggilnya, ala qad arafnaki ya Saudah, tidakkah kami telah mengenal engkau wahai Saudah? Hirsan ala ayyan zilal hijabu, karena Umar sangat kepingin untuk turunnya ayat yang memerintahkan hijab.
Sampai kalau istri Nabi keluar, Umar teriak memanggilnya. Fa'anzalallahu azza wa jalla al-hijab. Maka Allah turunkan surat ayat tentang hijab. Surat apa? Al-Ahzab ayat 59 apa? Dan surat An-Nur ayat ke 24. Maka sejak itu diwajibkan adanya hijab. Nah, jadi wanita itu selama bukan musafir itu boleh keluar dari rumahnya tidak didampingi oleh mahramnya atau oleh suaminya selama tidak musafir, bila dalam keperluan yang sangat mendesak. Begitu. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.